Namun polemik nyatanya masih berlanjut. Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Subagio. Lalu ada anggota Komisi 3 dari fraksi Nasdem, Taufikul Hadi, yang sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV, dan kami juga nanti akan bergabung melalui sambungan telepon dengan anggota Komisi 3 fraksi PDIP, Risa Mariska. Kita sapa dulu dua narasumber saya di studio, Pak Firman dan juga Pak Taufikul. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang juga. Selamat petang, Bu Risa. Selamat petang, Bu Risa. Selamat petang, Mbak. Kita ke Pak Firman dulu ya, Bu. Pak Firman, ya. Balik mengembalikan draft ini dikembalikan atau diminta dirumuskan ulang, Pak Firman? Pertama begini, izinkanlah saya menjelaskan tentang kronologis daripada RUU KPK ini. Awalnya memang RUU KPK ini adalah merupakan usulan daripada Prolegnas, masuk dalam Prolegnas skala menengah tahun 2015-2019. Namun pada tanggal 26 Juni itu pemerintah telah mengusulkan supaya RUU KPK ini diajukan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015. Namun setelah diparipurnakan, dari pemerintah itu tidak ada kunjung datang untuk menyampaikan tentang rancangan undang-undang maupun naskah akademis. Kemudian karena tidak ada usulan daripada pemerintah, kemudian kawan-kawan dari lintas fraksi, anggota DPR yang di dalam hal ini motornya adalah kawan-kawan sahabat-sahabat dari PDI mengusulkan. Oleh karena dengan pengusulan ini kita harus melalui mekanisme badan legislasi, yaitu dikembalikan, dicabut usulan pemerintah menjadi usulan anggota. Nah, ketika kami menerima usulan itu, memang ada beberapa yang dipertanyakan oleh anggota, sehingga kami memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat kami dari anggota fraksi lintas fraksi untuk merespon daripada usulan rapat pleno di Badan Legislasi, dan kemudian untuk disempurnakan. Memang ada beberapa pasal-pasal yang dikritisi. Oleh karena itu sekarang ini draft daripada rancangan ini insya Allah sudah mendekati apa yang diinginkan oleh semua pihak, dan insya Allah nanti setelah diserahkan secara resmi akan kami bahas ulang. Lalu kemudian yang jadi alasan akhirnya harus dikembalikan itu apa, Pak Firman? Di dalam usulan ini kan ada mekanisme. Pertama, salah satu adalah ketika ada beberapa poin-poin, pasal-pasal yang dianggap ini kurang sejalan dengan apa yang menjadi... Yang mana yang kurang sejalan? Katakanlah ada pembatasan terhadap masalah usia KPK, 12 tahun. Ini kan menjadi satu isu publik, bahwa seolah-olah DPR itu akan melemahkan KPK atau membebani KPK. Tapi ya alhamdulillah teman-teman dari pengusul juga bisa menerima terhadap kritikan-kritikan itu, dan kemudian semangat daripada undang-undang ini kan cukup baik ya. Karena selama ini DPR punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab politik. Ketika ada lembaga-lembaga penegak hukum yang tentunya harus mereka saling bersinergi, saling bekerja sama untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun faktanya akhir-akhir ini kita dipermalukan sikap daripada lembaga penegak hukum itu sendiri. Contohnya adalah ketika Pak Susno ada yang namanya Cicak Lawan Buaya, Cicak Lawan Buaya seri 1. Dan sampai hari ini ada Cicak Lawan Buaya seri keberapa. Nah, DPR tentunya sebagai penanggung jawab, punya tanggung jawab secara politis. Karena ini lahirnya KPK adalah karena munculnya lahirnya undang-undang, maka setelah kejadian peristiwa ke peristiwa, tanggung jawab moral daripada DPR adalah memperbaiki daripada kurang sempurnaan daripada undang-undang ini. Oleh karena itu ke depan harapan kami adalah setelah undang-undang ini diundangkan, maka antar lembaga penegak hukum harus punya sinergitas yang baik, kemudian mereka harus bekerja sama yang baik, orientasinya tujuannya menegakkan sistem hukum yang benar, dan kemudian juga memberantas korupsi. Itu sudah menjadi komitmen kita bersama. Tapi bukan berarti dikembalikan karena banyaknya respon negatif dari masyarakat? Saya rasa respon masyarakat itu adalah ciri khas demokrasi. Saya rasa sah-sah saja. Kalau masyarakat punya pandangan, pendapat, silakan aja. Tapi bukan lempar bola ya Pak Firman ya? Oh enggak, ini kita punya tanggung jawab penuh. Saya rasa tanggung jawab moral kita, tanggung jawab politik kita, bahwa kami DPR tentunya tidak mengendaki, tidak menginginkan bahwa sesama aparat penegak hukum bertikai terus, saling melakukan kriminalisasi. Ini nggak elok dan banyak diketawakan publik gitu. Jadi ini betul-betul jalan tengah untuk mencari jalan keluar. Kalau misalnya kita bilang kemarin sempat ada kisruh antara KPK dan juga Polri begitu, ini dianggap sebagai solusi terbaik.
Ya, saya rasa seperti itu. Oleh karena itu di dalam sebuah rancangan undang-undang ini nanti kan kita juga akan bahas dengan pemerintah. Baik, kita juga akan bahas dengan stakeholder lainnya. Pak Taufikul, Anda setuju? Ini dianggap jadi solusi terbaik untuk mendamaikan antara Polri dan juga KPK? Sebetulnya yang harus dilakukan adalah bukan hanya berkaitan dengan itu. Kan banyak hal yang lain. Ya. Misalnya, misalnya itu adalah persoalan SP3. Masalah kemudian berkaitan dengan penyadapan. Itu kan banyak persoalan-persoalan yang kemudian dikritisi sekarang itu oleh sejumlah pengamat seperti Profesor Romli. Memang itu tidak muncul ke permukaan karena itu saya berharap kepada media memberikan porsi juga yang sama. Mereka yang setuju, mereka yang tidak setuju. Kalau Anda di bagian yang setuju atau tidak setuju, Pak? Saya sampai sekarang ini telah menandatangani dan sampai sekarang saya belum pernah menyatakan menarik tanda tangan saya. Tapi kabarnya Anda menarik dukungan, tidak betul itu? Tidak betul. Kenapa saya harus menarik tanda tangan kalau itu adalah akan menjadi lebih baik bagi bangsa dan negara. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Ini saya ingin menyampaikan ini izinkan saya menyampaikan ini kepada Mbak Sylvia di sini. Bahwasanya marilah persoalan ini adalah persoalan kita bersama. Tanggung jawab kita bersama, mulai dari anggota DPR, mulai dari pedagang, mulai dari petani, mulai dari seluruh PES, LSM, itulah kita sama-sama memberikan perhatian terhadap bagaimana masalah pemberantasan korupsi. Jadi pemberantasan korupsi itu bukan domain satu pihak saja, yang kemudian mereka ini memiliki hak untuk menyatakan orang lain bersalah, orang lain tidak bersalah, menjudge orang lain tidak benar, dan menganggap sikap dirinya saja yang benar. Tapi Anda melihat itu dilakukan oleh KPK? Itu artinya seperti itu? Sehingga harus direvisi? Itu bukan dilakukan oleh KPK, di dalam konteks ini kita revisi sekarang. Jadi saya anggap kalau misalnya kita melakukan revisi sekarang itu adalah tindakan yang bersalah. Padahal belum tentu itu menjadi lebih jelek setelah direvisi. Tapi biasanya ketika sesuatu hal direvisi, itu artinya sudah pernah dilakukan. Biasanya seperti itu. Kemudian direvisilah agar itu tidak kembali dilakukan. Itu apakah artinya memang ketika tadi Anda menyatakan bahwa ada tindakan yang kesewenang-wenangan yang dilakukan, itu artinya betul pernah dilakukan oleh KPK? Anda melihatnya seperti itu? Sangat benar. Saya mengatakan karena itu saya mengajukan hanya satu persoalan di situ. Ingin masuk pasal tersebut, yaitu ada sebuah badan pengawas. Kalau tidak ada badan pengawas, maka tidak ada checks and balance. Harus kita ketahui ini di dalam konteks demokrasi. Dalam demokrasi itu sebuah lembaga hadir, kemudian powerful, tidak ada kemudian kekuatan lain yang membalance, itu akan terjadi penyalahgunaan. Nah, karena itu saya mengatakan lembaga ini karena sangat powerful, KPK ini, kalau tidak ada lembaga yang akan mengawasinya, itu bisa terjadi. Seperti dikatakan oleh Pak Romli, masalah penyadapan, itu akan terjadi penyalahgunaan. Karena apa? Karena adalah intervensi politik, ada kepentingan pribadi orang-orang di dalam. Karena itu bisa dipesan oleh orang lain. Kalau saya tidak senang kepada Pak Firman, saya akan memesan ke dalam. Tolong ini Pak Firman. Tapi bukan karena ini upaya kalau ada badan pengawas, itu tidak akan terjadi. Itu maksudnya. Karena itu saya adalah penekanannya adalah pada badan pengawas. Jadi revisi yang saya ajukan itu adalah pada badan pengawas. Walaupun sebetulnya banyak revisi yang timbul akhirnya. Yang itu adalah persoalan lain. Tetapi di dalam konteks sebagai anggota DPR, ya kan, saya memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang bahwa saya harus ada poin-poin yang saya ajukan, saya personal, itulah. Baik, kita ke Mbak Risa. Mbak Risa, sekarang dikembalikan oleh Balek. Kemudian ketika dikembalikan oleh Balek, PDIP sebagai fraksi pengusul, apa yang akan direvisi nantinya? Jadi gini Mbak, perlu saya sampaikan lebih dahulu bahwa Undang-Undang KPK atau lembaga KPK ini lahir dari rahim kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat beliau menjabat sebagai presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah menjadi amanah bagi partai kami untuk mengawal dan menjaga eksistensi dari lembaga anti korupsi ini. Nah, kemudian pada perjalanannya memang perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK. Tapi di situ kita juga sudah mendapat masukan dari berbagai pihak bahwa
revisi ini dilakukan untuk penguatan. Jadi sudah sejak lama bahwa revisi ini kita lakukan untuk penguatan. Kalau sekarang kemudian revisi ini dikembalikan draftnya kepada partai pengusul, salah satunya adalah kami, tentu kami akan sisir satu-satu pasal per pasal. Sejauh ini kami sudah mendapat masukan bahwa KPK itu bukan untuk satu lembaga saja, tapi ini menjadi tugas semua lembaga penegakan hukum. Jadi kami juga melihat pentingnya lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain, terutama kepolisian dan kejaksaan untuk berperan serta bersama-sama untuk memberantas korupsi. Jadi kalau itu dikembalikan kepada kami, sampai saat ini kami masih mempelajari dan mendiskusikannya, dan kemudian ada beberapa masukan yang terkait dari revisi ini menjadi perhatian kita semua tentunya. Poin-poin apa saja yang akan jadi pertimbangan untuk direvisi, Mbak Risa? Sejauh ini kami sudah melihat ada 2 pasal yang kita highlight. Di situ ada mengenai masa usia KPK. Di situ kita nggak bisa untuk melihat bahwa pemberantasan korupsi hanya 12 tahun, tapi karena itu tadi menjadi tugas dari semua lembaga penegakan hukum, makanya itu kita kritisi di situ. Kemudian kedua, pentingnya Dewan Pengawas di dalam tubuh KPK. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan PLT KPK sekarang ini adalah akibat dari hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya di tubuh KPK. Karena tidak ada check and balances, makanya kita perlukan itu adanya adanya Dewan Pengawas di situ. Lalu bagaimana dengan kewenangan KPK untuk mengeluarkan SP3? Apakah ini juga akan direvisi? Mbak Risa? Ya. Bagaimana soal SP3? Halo. Apakah SP3 juga akan direvisi? SP3. Kita melihat SP3 ini memang perlu, tapi kita masih perlu masukan lagi dan pendalaman lagi dari berbagai elemen. Ada SP3, kemudian ada mekanisme pengawasan, karena di situ yang kita lihat agak kritikal ya pasal-pasalnya. Tapi kita masih membuka peluang untuk didiskusikan dengan berbagai elemen. Mbak Risa, ini salah satunya juga ada penyadapan seizin Ketua Pengadilan Negeri dan juga kehormatan KPK. Ini yang juga menjadi salah satu sorotan yang dianggap kemudian mengebiri kewenangan KPK sejauh ini. Bagaimana tanggapan Anda? Terkait dengan penyadapan, memang kita melihat perlunya izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Kenapa kita perlukan? Supaya tidak ada hak-hak orang yang dilanggar di situ, karena itu menyangkut privasi seseorang. Artinya kita juga menjaga supaya KPK ini kedepannya pada saat pemeriksaan atau pada saat penetapan tersangka, seseorang menjadi tersangka, tidak ada hambatan-hambatan di kemudian hari. Mbak Risa, ini salah satu partai pengusul dari revisi undang-undang ini kan adalah PDIP. Tapi kalau kita lihat respon masyarakat begitu keras, tidak takutkah PDIP kemudian dianggap negatif oleh masyarakat karena dianggap ikut melemahkan KPK? Pada prinsipnya Mbak, kita ini mau mengajak kepada masyarakat untuk lebih kritis terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang. Kalau dulu mungkin masih sah-sah aja atau sangat dimungkinkan KPK itu tidak menerbitkan SP3, itu contoh sederhananya. Tapi sekarang saya rasa KPK perlu diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang situasinya tidak mungkin untuk tidak diterbitkan SP3. Seperti ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka kemudian dia meninggal, artinya kasus ini harus berhenti. Jadi dalam situasi dan kondisi tertentu memang harus diterbitkan SP3. Nah, terkait dengan itu, maka kita membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Mari kita kawal bersama-sama undang-undang ini agar menjadi berkualitas dan tentunya dengan harapan bahwa KPK bisa bekerja lebih efektif lagi.
Mbak Risa, ini KMP sendiri sudah menyatakan bahwa sebetulnya akan mendukung jika sudah masuk ke dalam pembahasan, karena memang kalau dikatakan KMP ini tidak ingin dianggap melemahkan KPK jika orang-orang memang melihatnya upaya ini untuk melemahkan KPK. Tidakkah sesungguhnya PDIP berpikiran dengan hal yang sama? Kalau kita berpikir ke arah situ, Mbak, kita bukan mencari pencitraan atau semacam itulah, tapi kita ingin masyarakat kita juga bisa lebih berpikir ke depan. Artinya kita mengajak masyarakat juga bisa berpikir kritis terhadap pemberantasan korupsi, karena pemberantasan korupsi ini adalah tugas kita bersama. Jadi kalau dipikir partai kita takut atau tidak menjadi populer, itu bukan masalah bagi kita, karena kita ini lebih memikirkan kepada kerja-kerja nyata tentunya. Baik, Mbak Risa, Pak Firman dan juga Pak Taufikul, kita harus jeda sejenak karena kita harus mengetahui bagaimana informasi lengkap terkait dengan kericuhan yang tadi terjadi di Aceh. Ini sudah terhubung melalui kami Kapolda Aceh, Irjen Muhammad Hussein Hamidi. Selamat sore, Pak Muhammad Hussein. Ya, selamat sore. Bapak, bagaimana kronologis kejadian tadi, Pak? Jadi begini, itu permasalahan rumah ibadah di Aceh Singkil sudah bermasalah sejak tahun 2001. Namun oleh pemerintah setempat sudah ambil suatu kebijakan pada saat 2001, kalau nggak salah informasinya demikian, satu tempat udung-udung, mungkin disesuaikan dengan jumlah penduduk di sana. Kemudian, namun pembangunan gereja. Ya, Pak Muhammad Hussein. Bapak? Pak Muhammad Hussein, baik, terputus. Kita lanjutkan lagi dialog kami dengan 3 narasumber saya, Pak Firman Subagio, ini Wakil Ketua Balek, Pak Taufikul Hadi, anggota Komisi 3 dari fraksi Nasdem, dan juga dari fraksi PDIP, Mbak Risa Mariska. Tadi terputus Mbak Risa. Mbak Risa, kemudian apakah sejauh ini antara PDIP dan juga Presiden khususnya sebagai partai pendukung pemerintah ini sudah membicarakan terkait dengan hal ini? Bagaimana respon dari Presiden, Mbak Risa? Sampai saat ini saya belum tahu perkembangannya, tapi terkait dengan revisi ini kita masih melakukan diskusi dan membuka ruang-ruang kepada seluruh elemen untuk mendapat masukan supaya revisi ini tentunya nanti tidak ada hambatan dan bisa diterima dengan semua pihak. Baik, kita ke Pak Firman. Pak Firman, kalau kita lihat sebetulnya kalau kita mencari penyebab dari dikembalikannya, kabarnya ada 2 hal yang kemudian menjadi sorotan. Ini adalah hal yang substansial, salah satunya adalah dan juga prosedural. Kalau kita katakan betul sebetulnya ini diajukan tanpa presentasi terlebih dahulu? Oh enggak, jadi saya luruskan bahwa mekanisme di dalam penyusunan rancangan undang-undang itu kan bisa diajukan oleh siapapun termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Satu anggota itu juga punya otoritas, punya kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan peraturan tata tertib DPR bahwa itu bisa mengajukan sebuah usulan undang-undang. Nah, yang diajukan ini mekanisme memang betul bahwa semua rancangan undang-undang yang diusulkan anggota itu dibawa kepada mekanisme pleno. Nah, setelah pleno itu ada tanggapan-tanggapan, apakah ini bisa diterima untuk dibahas hari ini atau ada usulan penyempurnaan. Karena Balek itu tidak punya otoritas untuk menolak. Karena Balek itu tugasnya adalah melakukan harmonisasi. Siapapun yang mengusulkan dengan naskah akademis seperti apapun, draft rancangan undang-undang seperti apapun, versi pengusul itu harus kita terima. Namun tentunya pada waktu pleno itu dibahas secara dinamis dan kemudian ada usulan-usulan anggota. Nah, ketika kemarin proses ini terjadi, ada usulan-usulan anggota, hendaknya usulan ini disempurnakan di beberapa pasal-pasal tertentu dan kemudian bisa diterima secara aklamasi dan termasuk daripada pengusul. Oleh karena itu setelah nanti usulan ini disempurnakan, maka akan dikembalikan kepada badan legislasi penyempurnaan tersebut dan akan kami agendakan untuk diplenokan kembali. Setelah pleno dilakukan, maka kami akan mengundang pada pemerintah untuk menyepakati apakah pemerintah setuju bahwa usulan inisiatif pemerintah yang masuk prolegnas tahun 2015 dicabut dan kemudian digantikan inisiatif daripada anggota Dewan Artinya Perwakilan kita Rakyat. sebenarnya masih menunggu apakah sebetulnya Presiden ini setuju dengan adanya revisi Undang-Undang KPK ini, ataukah memang nantinya akhirnya
RUU ini akhirnya akan kembali mandek lagi di DPR. Ya, kita tentu. akan katakan seperti itu. Dan tentu kita harapkan bagaimana kelanjutannya. Terima kasih ketiga narasumber saya, Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagio, dan juga anggota Komisi 3 Fraksi Nasdem Taufikul Hadi, anggota Komisi 3 Fraksi PDIP Risa Mariska. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak, Terima kasih. dan terima kasih Bu Risa. Dan saudara, kita kembali akan menghubungi dengan